Oke guys, jadi di video kali ini aku akan ngejelasin cara pakai Easy Diffusion yang kemarin kalian install. Dan kita bisa nih bikin image-image yang kita suka ya. Jadi kemarin tuh kan kalau kita install biasa saja kita dapatnya model SDV1-4 ini. Nah, kalau kita mau model yang lain kita bisa ke huggingface.co, nanti linknya aku kasih di bawah. Lalu kita search model, kita klik nih kayak gini nih. Nanti kita langsung klik lagi di sini, text to image, multi model text to image. Nah, ini nanti ada beberapa model, cuman sayangnya di Hugging Face ini kalau kita klik seperti ini kita bisa baca tapi kita nggak tahu contoh gambarnya gimana ya, dan ini terlalu banyak. Jadi kita untuk yang malas baca seperti aku ini lebih suka ke civiteye.com. Nah, ini civiteye.com. Kita bisa lihat beberapa gambar di sini. Kita pilih yang bagus, yang sesuai selera kita yang mana. Tinggal klik aja. Jadi contohnya di sini nih aku mau pakai Mainamix nih ya. Lalu klik di sini nih download. Dan ini di sini ada nama filenya Save Tensor. Jadi ini oke, sebelum ke sini, sorry tadi aku lupa ngejelasin. Kita bisa filter di sini. Bisa filter di sini juga all time. Kita cari yang all time yang paling disukai orang-orang biasanya. Lalu kita cari yang checkpoint dulu. Nah, begitu udah jadi checkpoint, ini kita lihat semua ada tulisan checkpoint semua ya. Jadi biar tidak bingung, ada yang textual inversion, hyper network, aesthetic garden, LoRa, licorice, control net, poses, wildcard, and other. Nah, kita cari yang checkpoint dulu, karena checkpoint ini adalah model dasarnya yang seperti tipenya sama seperti SD1.4 tadi. Nah, di sini aku mau kasih contoh yang sudah aku download. Ini tadi Mainamix, karena aku pribadi sih suka stylenya. Lalu setelah kita download di sini nih, oke, kita klik aja. Nanti dia otomatis ngedownload seperti ini. Nah, ini aku cancel ya karena aku udah download. Dan di sini kalian bisa lihat Maina versi 9, versi 8, versi 7, versi 6, dan seterusnya. Ini ada juga yang VAE ya, VAE ya. Jadi kita bisa nanti kalau ini yang nggak ada keterangannya berarti sudah termasuk VAE-nya. Apa itu VAE? Nggak usah mikir keras-keras. Ya, kita baca gini aja. Pokoknya yang ini tidak pakai VAE, yang without VAE. Aku download yang Maina versi 9. Nah, kita lihat sedikit-sedikit aja. Ada Maina versi 8, versi 7. Ini bukan berarti yang versi 9 lebih bagus ya. Karena ya ini tergantung selera aja. Yang ini without VAE. Jadi kalau kita misalkan kita bikin nih di Easy Diffusion, yuk kita balik ke Easy Diffusion. Ini kan ada custom VAE di sini. Kita bisa masukkan VAE-nya ini. VAE FTMSE 84.840.000 EMA-PRUN. Nah, kita bisa gabungin. Tapi nanti kita coba ya. Jadi yang udah ada VAE-nya kita gabungin sama yang udah ada VAE. Setelah kita download, nanti kalian pindahin. Aku namain foldernya Easy Diffusion. Jadi aku cari di Easy Diffusion ini. Kita klik. Lalu ke model. Lalu Stable Diffusion, klik. Lalu kita masukkan ke sini nih, karena aku udah punya, aku masukin ke sini Mainamix, Maina V9 Save Tensor. Oh ya, by the way tadi kata community-nya kita mendingan download yang file Save Tensor ya, karena yang CKPT ini kadang-kadang ada trojannya, katanya gitu sih. Cuman selama ini aku udah banyak sekali download CKPT juga fine-fine aja. Jadi ya do it at your own risk ya. Nah, sekarang oke, kita coba karena kita sudah ada. Jadi kalau kalian tidak bisa melihat kita ke model ini ya. Kalau kalian tidak ada Mainamix sama Protogen nih yang aku udah download. Kalau tidak ada kalian bisa refresh di sini. Refresh, klik. Nah, habis gitu kalian pilih. Nah, karena ini aku mau demonstrasikan yang Mainamix, kita bikin yang Mainamix, tapi ini guys, ini yang paling penting, ini promnya ya. Tadi ini kosong promnya. Nah, kita bisa ngawur. Coba kita ngawur ya.
Japan girl misalkan wearing kimono. Oke, gini aja. Karena ini sudah ada file-nya, kita kosongin atau dipakai aja nggak apa-apa. Kita coba lihat seperti apa kalau file nabrak file. Make to image. Oh ya, sorry. Ini sheet-nya kita random aja. Sheet ini adalah nanti kalau kita sudah generate image, lalu kita suka image itu, kita mau bikin yang seperti itu lagi tapi sedikit agak berbeda, kita bisa pakai sheet-nya ini, kita copy ke sini, terus ini randomnya kita matiin. Nah, ini nanti dia akan menjadikan ini menjadi patokan. Kali ini kita random dulu. Number of image ini aku biasanya suka 2 atau 4. Ini kita nanti sekali bikin kita bisa generate 4 gambar atau bisa generate 2 gambar. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk demo ini kita generate 1 gambar aja ya, biar cepat. Lalu kita masukkan modelnya, kita masukkan filenya, atau kita kosongin, terserah. Nah, ini samplernya ini yang penting guys ya. Jadi sampler ini biasanya aku pakai Euler Ancestral, Euler, dan kalau menurutku sih yang paling bagus DPM SDI Keras. Nah, ini biasanya bagus untuk generate portrait foto orang gitu. Kalau yang Euler ini nanti kalian coba-coba sendiri. Kadang-kadang ada beberapa model seperti Meinamix ini cocoknya sama yang ini nih, mana tadi ya, sama yang DPM SDI Keras. Tapi kita ya coba-coba sendirilah. Untuk guidance scale biasanya sih aku biarin 7,5 ya, ini enggak usah terlalu dipikir. Tapi coba kita masukin 7.5 dulu. Hyper network kita kosongin aja, enggak masalah. Ini cuma pengaruh tipis. Output format kita bisa JPEG, bisa PNG, bisa WebP. Aku pilih PNG aja. Lalu show live preview ini aku suka matiin sih karena bikin lambat. Fix incorrect face dinyalain supaya mukanya itu jadi lebih agak bagus ya. Kadang-kadang kalau fotonya terlalu jauh mukanya agak kurang bagus. Untuk scale up ini nanti aja, karena untuk demo aku matiin. Tapi biasanya lebih bagus sih untuk di scale up. Jadi kita di sini kan 512 kali 512. Nah, kalau di scale up 2 kali ya dia kali 2, 1024 kali 1024. Kalau scale up 4 kali ya kali 4 nanti. Oke, kita kosongin dulu. Untuk image modifier ini kita mau buat apa nih? Kita mau buat face atau landscape. Kalau kita mau buat foto pemandangan atau interior atau apa gitu, kita landscape ya. Thumbnail size ini kita biarin standar aja. Lalu ini ada modifier lainnya. Jadi contohnya kayak drawing style, kita bisa masukin. Tapi biasanya aku kosongin sih karena model yang kita download ini udah bagus sekali. Jadi nggak usah terlalu gimanain, kecuali kalau kita memang misalkan nih contohnya kita mau, ini aku mau style pakai pen, pakai ink, pakai oil painting, pastel art gitu, kita bisa masukin. Jadinya dia agak berbeda sedikit stylenya. Sebenarnya kita bisa juga sih masukin di promptnya pen style gitu atau gimana, cuman nggak usah dulu lah, itu nanti tidak setiap model bisa juga. Oke, langsung kita generate aja, make image. Nah, sekarang kita coba pakai promptingan yang diposting sama yang punya model ya. Nah, contohnya kita pengen sekarang pakai yang ini nih. Sekarang kita copy ini, kita masukkan ke sini. Dan di sini kita sudah punya negatif prompt, ini udah bawaan dari sananya. Aku kasih lagi NSFW, jadi not safe for work. Jadi hasil promptingannya nanti tidak
dia tidak nude, tidak telanjang, tidak kelihatan nipple atau dan sebagainya ya, supaya nggak di ban sama YouTube atau sosial media lain. Jadi oke, nggak usah lama-lama, kita make image. Nah, jadinya seperti ini guys. Kok nggak sama ya? Kita baca lagi ya, upper body, one girl, white hair, benar. Ponytail, benar. Purple eyes, benar. Ninja, lah ini yang nggak sama, ini yang ininya. Magic circle, blue fire. Magic circle juga ada. Blue fire mana blue fire? Ini kayaknya ini dianggap fire sama dia ya. Jadi ini misalkan kita suka nih, anggap aja kita coba kita ganti dengan sun, kita tambahin ya sunglasses, kacamata. Coba kita make image. Nah, ninjanya jadi pakai kacamata. Kita sekarang coba lagi tank top. Jadi aku pengen ninjanya coba pakai tank top. Mungkin kita sebutin di sini belly button, jadi kelihatan udelnya gitu. Nah, jadi guys, sangat bagus sekali. Aku suka ini. Jadi kita sekarang coba tanpa file ya. Harusnya sih sama bagusnya. Jadi ini tetap supaya kita bisa bandingin. Seatnya juga random. Kita make image. Nah, udah jadi kayak gini. Oke, kalau kita bandingin sih sama bagusnya ya. Jadi ini karena ini memang udah ada filenya, jadi kita nggak perlu. Tapi ya itu tergantung selera masing-masing sih. Kalau aku sih aku biarin seperti ini. Kecuali nanti kalau memang hasilnya ternyata nggak sesuai, biasanya aku matiin filenya. Tapi ini karena hasilnya juga udah bagus, dihidupin aja nggak apa-apa lah ya. Oke, lalu nah ini kita ganti promnya. Kita cari yang ini, yang bukan ninja ya. Nah, yang ini coba nih ya. Nah, Hanfu. Nah, kita coba dulu hasilnya seperti apa. Nanti kita bandingin dengan seat yang ninja ini. Oke, jadinya seperti ini guys. Nah, sekarang mari kita eksperimen sedikit. Seatnya jangan random. Kita ambil seat dari yang sini. Ini ya guys ya. Kalian lihat seat. Nah, ini di copy saja. It's salah. Yang ini ya. Yang ini di copy aja. Kita masukin ke sini. Dengan prompt yang sama, kita lihat apakah nanti hasilnya seperti ini atau seperti yang ini atau malah campuran. Nah, jadi dengan prompting yang hasilnya ini seharusnya, tapi dia pakai seatnya ninja ini, dia jadinya seperti ini guys. Jadi seat cuma pengaruh sedikit. Harusnya sih pengaruh banyak ya. Nah, coba kita sekarang guidance scale-nya kita naikin sampai 30 untuk eksperimen. Jadi warnanya terlalu gimana gini ya. Kayak 8 bit. Oke, kita turunin ke 15 untuk eksperimen. Nah, hasilnya seperti ini. Kita turunin lagi, coba 10. Biasanya yang bagus itu memang 78 gitu lah, bagus 7,5 sampai 8 ya. Nah, kita coba dulu, nanti setelah ini kita coba samplernya kita ganti ya. Nah, kalau pakai 10 seperti ini guys. Jadi
Mari kita coba sekarang pakai Euler Ancestral. Aku sih turunin lagi guidance scale-nya supaya bagus. Tapi untuk setiap model dan setiap model itu biasanya beda-beda settingannya. Kita coba-coba aja, jangan takut. Dan yang pasti lebih baik kita contoh dari sini aja. Jadi ini CFG scale-nya 7, clip skip ini kan tidak ada di DC diffusion, stepnya 40. Nah, step ini apa? Step ini inference step ini loh. Di sini ada ini inference step ya. Kita bisa tiru supaya untuk mendapatkan hasil yang mendekati contoh di gambar ini. Contoh di Civit Eye-nya ya. Nah, ini jadinya seperti ini guys. Untuk pakai Euler Ancestral, matanya agak kurang bagus. Jadi aku saranin sih kita pakai DBM plus SDE Keras. Oke guys, kalau ada pertanyaan lain, mungkin ada beberapa yang susah dimengerti, saya mohon maaf. Silahkan komen di bawah, nanti aku kasih linknya juga di description. Thanks for watching, bye bye.